Tasya Salsabila. Ada kabar? Ada surat? Kenapa dia? Izin. Ada yang tahu kemana dia? Oke, baiklah. Berarti untuk hari ini yang tidak hadir adalah dua orang. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Silakan siapkan buku panduan di atas meja semua. Kita ulang sedikit pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah yang sudah kita pelajari yang kemarin. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Berarti sudah tahu tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah? Contoh puasa wajib? Puasa bulan Ramadan. Kemudian puasa nazar. Kemudian puasa apa? Sedangkan puasa sunnah Senin Kamis, Ashura, Syaban, Rajab, dan puasa sunnah yang lain. Oke, baik anak-anak. Nanti kita lanjutkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu kriteria makanan halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ayo, siapa tahu makanan yang halal? Ada yang tahu? Makanan yang halal adalah? Kemudian apa lagi? Tidak mudarat. Ya, sesuai dengan syariat Islam. Kemudian makanan tersebut juga menyehatkan. Anak-anak, siapa tahu makanan yang halal di SMP kita? Oh ya, nasi, tempe, kentang, bakso. Ada lagi? Iya. Yang lagi? Ayam buah, sosis, mie. Apakah makanan yang ada di sekolah kita yang disediakan di kantin sudah sehat apa belum? Tidak semua makanan yang kantin itu sehat karena mengandung penyedap seperti bakso yang kita pakai saus. Iya, Nadira, ada yang ingin ditanyakan? Apa saja kategori syarat-syarat makanan yang halal? Nah, makanan halal pada dasarnya semua makanan hukumnya halal. Tetapi ada beberapa syarat yang menyebut bahwa sebuah makanan itu adalah makanan yang halal, yaitu yang pertama suci dari najis. Anak-anak udah tahu apa itu najis? Tahu kan? Karena itulah kita belajar. Yang kedua aman dari mudarat. Yang ketiga kan? Yang keempat disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat bila makanan itu adalah daging seperti itu adalah hewan-hewan yang harus dipotong terlebih dahulu baru bisa kita konsumsi. Kemudian sesuai dengan syariat. Ya, nggak boleh motong dengan sembarangan, nggak boleh pakai kuku, nggak boleh pakai. Sebenarnya kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Lihat ke depan tentang kriteria makanan halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada pembelajaran kita hari ini, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran materi yang kita belajar hari ini, yaitu memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan Al-Quran
Kemudian mengetahui makanan halal dan makanan haram adalah mengetahui mana makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Nanti contoh bisa kita lihat di label halal, kalau makanan tersebut adalah makanan yang dijual di supermarket, di kios ataupun di toko-toko. Kemudian melihat komposisi produk yang kamu beli terlebih dahulu. Sedangkan masih banyak makanan yang tidak diketahui apakah makanan tersebut halal ataukah haram. Ini harus hati-hati. Karena bila kita mengkonsumsi makanan yang haram, itu besar pengaruh bagi tubuh kita. Oke, selanjutnya anak-anak, setelah kita membuat kelompok, kita akan mengerjakan lembaran tugas, yaitu mengumpulkan informasi. Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diidentifikasi. Tugas kalian sekarang, Bapak bagi kertas lembaran kerja, kemudian untuk kalian cari informasi di kantin sekolah kita, makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang tidak halal. Kawan yang tinggal di dalam kelas membuat tabel di lembaran tugas. Kemudian nanti di saat kawan yang mencari informasi tadi kembali ke kelas dan kalian menulis di dalam tabel tersebut. Kalian akan menyimpulkan kesimpulan kenapa makanan halal tersebut sehat menyehatkan dan kenapa makanan tersebut halal tapi tidak menyehatkan. Kami ini anak-anak kami mau cari informasi tentang makanan-makanan yang dijual di sini ya. Oke anak. Ini di dalamnya pisang sama coklat. Oke, tepung.
Allah.